Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, perkenalkan, nama saya Yasan Dinom Leni, NIM 1803030149, kelas C, semester 6, prodi sosiologi. Baik, pada saat ini saya akan membawa materi tentang memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Mencegah korupsi asing, korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perekonomian pengembangan. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum, mencegah penyuapan, membutuhkan upaya bersama untuk menghukum baik mereka yang membayar suap maupun mereka siapa yang menerimanya. Upaya negara untuk mencegah korupsi asing, rezim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi, karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintahan saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di bawah yurisdiksi mereka, negara-negara di dalamnya sangat bervariasi. Komitmen mereka untuk keefektifan rezim hukum mereka untuk menghalangi korupsi. Negara-negara di mana korupsi publik masih menjadi perhatian serius dan sebuah hambatan bagi pembangunan ekonomi, juga seringkali tetap tidak mampu dan dalam beberapa kasus enggan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum korupsi oleh pejabat politik. Bagaimana hal-hal menjadi lebih baik? Dalam 40 tahun sejak Amerika Serikat mengadopsi Undang-Undang Praktik Korupsi Asing atau FCPA, dan lebih dari 20 tahun sejak Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mengadopsi konvensi anti penyuapan, banyak negara telah membuat langkah besar dalam mereformasi mereka dalam hukum dan praktik penegakan hukum untuk secara agresif mengajar dan mencegah korupsi publik. Sebelum konvensi OECD, hanya satu negara, Amerika Serikat, yang memiliki pernyataan eksplisit hukum yang mengkriminalisasi suap asing. Beberapa negara seperti Jepang, Polandia, Norwegia, dan Islandia memiliki tanggung jawab perusahaan atas sebagian kejahatan, tidak termasuk korupsi asing sebaliknya. Saat ini, hampir semua pihak dalam konvensi telah mengadopsi beberapa kewajiban perusahaan untuk penyuapan asing.
Tanggung jawab perusahaan penting untuk mencegah penyuapan, karena perusahaan secara langsung menentukan insentif karyawan mereka untuk menyuap melalui kontrol atas kompensasi dan kebijakan promosi dan budaya internal perusahaan. Korporasi juga sering lebih mampu daripada pejabat pemerintah untuk mendeteksi penyuapan oleh karyawan mereka sendiri dan mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan penting upaya pencegahan penyuapan, karena dapat mendorong korupsi untuk bekerja secara aktif untuk mencegah karyawan mereka menyuap, atau bahkan dapat mendorong perusahaan untuk membantu deteksi pemerintah dan memberikan sanksi pelanggaran. Tentu saja tanggung jawab perusahaan hanya efektif sejauh itu disusun, termasuk perusahaan untuk mencegah penyuapan oleh karyawan. Semakin banyak negara yang mempertimbangkan pendekatan untuk penegakan hukum perusahaan yang menghalangi penyuapan dengan memberikan insentif kepada perusahaan mengadopsi program kepatuhan yang benar-benar efektif untuk menyelidiki aktivitas yang mencurigakan dan untuk melaporkan sendiri pelanggaran yang terdeteksi pada pejabat penegak hukum dan memberi bukti yang diperlukan untuk memberi saksi kepada individu yang membayar kompensasi, mengakui peran penting yang dimainkan oleh tanggung jawab perusahaan korupsi dalam persyaratan. Termasuk dalam pasal 2 bahwa setiap negara harus mengambil tindakan seperti diperlukan sesuai dengan prinsip hukum untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum. Pendekatan ini mencakup hukum yang mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi program kepatuhan yang efektif. Korupsi asing belum terjadi dan tidak akan terhalang melalui ketergantungan sepenuhnya pada tindakan penegakan hukum oleh nasional otoritas penegakan hukum, karena banyak negara tetap tidak mau atau tidak mampu melakukan semua reformasi yang diperlukan untuk mencegah korupsi asing dan lokal secara efektif. Misalnya, salah satu pihak dalam konvensi Argentina tidak mengadopsi undang-undang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan atas korupsi asing hingga hampir 20 tahun setelahnya. Konvensi OECD mewajibkan untuk melakukannya. DPA umumnya mengharuskan perusahaan untuk mengakui pernyataan fakta merinci kesalahan tersebut. Kedua jenis perjanjian tersebut umumnya juga memberikan sanksi finansial. Selain itu, sebagian besar DPA dan beberapa NPA mengharuskan perusahaan melakukan reformasi internasional yang dapat mencakup menyewa dan menyebar monitor yang disetujui jaksa dalam Sapin 2, telah memperluas rezim pertanggungjawaban perusahaan dengan memasukkan kewajiban untuk memiliki program kepatuhan yang efektif. Pencegahan korupsi asing juga dirusak oleh praktek-praktek yang berkembang negara yang menciptakan kondisi yang mendorong korupsi melalui tindakan seperti pegawai pemerintah yang bergaji rendah
dan gagal untuk benar-benar menegakkan hukum internal melarang korupsi. Demikian hasil dari presentasi saya pada saat hari ini. Terima kasih.